Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai tahara yang mencakup tentang wudhu dan mandi besar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Hajilia. Saya akan menjelaskan mengenai tahara. Tahara menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Al-Imam Ibnu Qodama Al-Maqdisi mengatakan bahwa tahara memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, menyucikan lahir dari hadas, najis-najis, dan kotoran-kotoran. Yang kedua, menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, menyucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk. Yang keempat, menyucikan hati dari selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertahara itu yakni bersuci adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Kitab Tahara, hadis ke-223 dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuncinya salat itu ialah bertahara, dan pengharamannya yakni bermula diharamkan berbicara dalam salat ialah takbir, yaitu takbir permulaan salat atau dinamakan takbiratul ihram. Dan penghalalannya ialah salam, yakni halal kembali berbicara setelah berakhirnya sholat dengan mengucapkan salam. Hadis riwayat Tirmizi dalam sunannya dari Ali. Benda-benda yang tidak tergolong najis, yaitu yang pertama, air mani manusia. Air mani merupakan pengecualian dari ketentuan tentang najisnya segala perkara yang keluar dari 2 jalan, walaupun keluarnya mani menyebabkan batal wudhu. Yang kedua, kotoran dan air kencing hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, seperti kotoran dan kencing kambing, sapi, unta, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu bekas air mandi dan air wudhu seorang muslim pria maupun wanita tidaklah najis. Demikian pula bersalaman dengan seorang muslim yang sedang dalam keadaan junub tidak pula najis. Yang keempat, darah atau nanah yang keluar dari tubuh seorang muslim. Darah itu bukan keluar dari kubul ataupun dubur, maka darah ini juga tidak teranggap najis. Yang kelima, sesuatu yang keluar dari mulut karena muntah ataupun ingus atau ludah seorang muslim juga tidak dianggap najis. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai wudhu. Wudhu adalah membersihkan anggota tertentu atau pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat, yaitu membasuh muka, tangan, dan kaki serta mengusap kepala. Adapun yang menjadi dalil bagi diwajibkan wudhu adalah firman Allah dalam surat, ayat, serta hadis. Allah tidak menerima salat kamu sekalian ketika mempunyai hadas, sehingga kamu sekalian berwudhu. Adapun yang menjadi rukun dari wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat secara bahasa adalah menyengaja atau al-qasdu. Sedangkan niat menurut syara adalah menyengajakan melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan dibarengi dengan melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, membasuh muka. Rukun kedua dari rukun wudhu membasuh muka. Maksudnya adalah membasahi muka atau mengaliri air ke muka. Dalam membasuh muka, maka seluruh bagian muka harus yakin terbasah, mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Sebab jika ada bagian muka yang tidak terbasuh, maka wudhunya tidak sah. Oleh karena itu, ulama menganjurkan melebihkan dari batas muka tersebut. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh
kedua tangan sampai siku. Dalam membasuh ini disyaratkan adanya air mengalir, tidak hanya membuat tangan basah oleh air. Yang keempat, membasuh kepala. Membasuh kepala adalah rukun selanjutnya. Dalam membasuh kepala, tidak disyaratkan seluruh bagian kepala terbasahi, akan tetapi cukup membasuh sebagian saja. Juga diperbolehkan membasahi rambutnya saja, walaupun cuma satu rambut. Jika yang dibasuh tersebut hanya rambut saja, maka adanya rambut yang tidak dibasahi tidak keluar dari batas kepala. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, mengurutkan basuhan rukun sesuai urutan yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun sunnah wudhu itu diantaranya yaitu yang pertama, membaca basmalah. Sebelum melakukan wudhu, hendaklah diawali dengan membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan mulut dengan cara bersiwak memakai kayu arok, atau menggosok gigi dengan sikat gigi atau benda-benda kasar lainnya. Yang ketiga, mencuci tangan. Sebelum kita melakukan wudhu, disunahkan mencuci tangan. Dalam mencuci tangan, apabila kita yakin tangan kita bersih, maka boleh tangan kita masukkan ke dalam bak mandi. Akan tetapi, jika kita tidak yakin tangan kita bersih, maka hendaklah jangan masukkan tangan ke dalam bak mandi, melainkan dengan mengguyurnya. Yang keempat yaitu berkumur. Yang kelima, intisyak atau memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Yang keenam, membasuh seluruh kepala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu tahara dan apa itu wudhu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Andre Aprilian mengenai mandi besar. Kepada Andre Aprilian, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lisa yang telah menyampaikan materi pada poin pertama dan kedua. Sebelum saya memasuki materi yang ketiga atau poin yang ketiga, terlebih dahulu saya akan menampilkan sebuah video tutorial atau tata cara berwudu dengan benar. Pertama-tama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu yang kedua yang harus kita lakukan yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li rafi'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku, diawali dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, diawali dengan kaki kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudhu harus dilakukan secara berurutan. Dan ke-10, membaca doa setelah berwudu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan
pada poin ketiga, yaitu mandi besar. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hal itu adalah pengertian dalam syariat Islam. Niat mandi wajib secara umum yaitu nawaitul ghuslan li rafil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Niat mandi wajib perempuan setelah haid. Jika mandi wajib yang akan dilakukan khusus untuk perempuan setelah haid, berikut niat mandi wajib untuknya. Nawaitu ghusla li rafi hadatsil haidi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Niat mandi wajib perempuan setelah nifas. Nawaitu ghusla li rafil hadatsi nifas lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. Selanjutnya saya akan menyampaikan tata cara mandi wajib dengan benar. Yang pertama, mencuci kedua tangan. Yang kedua, tata cara mandi wajib adalah mencuci tangan sampai 3 kali. Tujuan utamanya adalah membersihkan tangan dari najis. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Yang keempat, selanjutnya mendahulukan bagian tubuh yang dianggap kotor atau misalnya bagian kemaluan. Kelima, mencuci kembali tangan. Setelah membersihkan bagian kotor, Anda harus mencuci tangan pakai sabun. Keenam, berwudu. Setelah mencuci bagian tubuh yang kotor dan mencuci kembali tangan, Anda harus wudu dengan tata cara wudu seperti biasa untuk melakukan sholat. Ketujuh, membasahi kepala. Setelah berwudu, Anda harus membasahi kepala dengan air sebanyak 3 kali daripada pangkal rambut. Tata cara yang sama seperti mau keramas harian biasa. Yang ke-8, mengurai rambut. Mungkin terdengar aneh, namun ini salah satu dari tata cara mandi wajib yang harus dilakukan. Caranya, gunakan jari untuk mengurai rambut, untuk membersihkan rambut dari kotoran yang mungkin menempel di rambut. Ke-9, membasahi seluruh tubuh. Setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh mulai dari bahu kanan, dilanjutkan dari bahu kiri. Setelah itu Anda bisa membersihkan seluruh bagian tubuh dengan sabun dan dilanjutkan dengan rutinitas mandi seperti biasa. Demikian cara yang wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar yang benar sesuai ajaran agama Islam. Mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.